Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terdapat dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 yang menyatakan, karena kamu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah dahulu, jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Duduk. Doa pengakuan dosa. Jemaat, marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, kami telah berdosa karena sudah mengabaikan pengajaran, perintah, dan ketetapan-Mu dengan menjauhi persekutuan dengan-Mu. Kami mengakui bahwa kami hanya sibuk mengurusi kepentingan hidup kami, ambisi kami, bisnis kami, dan mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami bersikap angkuh dan sombong. Kami lebih menuruti pikiran dan keinginan hati kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Betapa hina diri
Yesus. Seringkali juga berpikiran jahat terhadap sesama kami. Kami merasa lebih besar, lebih hebat dari orang lain. Bahkan seringkali kami berpikir bahwa diri kamilah yang berkuasa atas hidup sesama kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami seringkali kalah dengan pencobaan dunia ini. Kesenangan dan kenikmatan dunia ini seringkali membius diri kami untuk menyerahkan diri kami kepadanya. Kasihani dan ampunilah kami. Tahirkanlah kami agar kami layak menjadi umat-Mu dan menerima berkat dan kasih-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Berita pengampunan dosa. Setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita pengampunan dosa seperti tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9 yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Allah, janganlah Janganlah kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah? dosamu kamu
dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur, biarlah selamanya aku menyanyikan bagimu pujian. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan secara solo oleh Penatua Betty Nazara Pandiangan. Kesaksian
hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih atas puji-pujian yang disampaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kita akan mempersiapkan bacaan kita yang terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Namun sebelumnya marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan karena kasih setiamu yang Kau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan kami, Jemaat GPIB Cornelius Dido ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa membimbing kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami senantiasa memperoleh kesehatan yang datang daripada-Mu saja ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, semuanya itu ya Tuhan, karena penyertaan Engkau saja, dan kami boleh mengerti apa yang akan kami renungkan untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat melaksanakannya ya Tuhan Yesus, seturut kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji
manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu pagi hari ini kita kembali bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini, sehingga kita senantiasa dapat menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, menuntun kita di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 yang diberikan tema Kristus menjadi jalan pendamaian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu berita penting di dalam pemberitaan yang diberitakan dari Alkitab yaitu tentang penebusan Bapa di dalam Yesus Kristus, di dalam menebus dosa-dosa umat-Nya. Tentu jantung utama pemberitaan kita adalah fokusnya kepada keselamatan itu yang diberlakukan kepada semua orang. Jantung itu artinya adalah pusat, hal penting atau hal yang sangat hakiki. Penebusan bagi manusia itu berdampak sangat penting, sebab penebusan itu bersifat holistik, bukan hanya penebusan hari ini, namun penebusan kepada kehidupan yang kekal. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang harus tepat menggunakan dasar ini, bahwa penebusan atau keselamatan itu bersumber dari kasih dan rahmat Tuhan. Itu bukanlah perbuatan baik kita atau karena kekuatan doa kita, atau karena kita rajin beribadah ke gereja atau jabatan gerejawi, kita seorang pelayan, tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini berkisah tentang bagaimana manusia dibenarkan karena imannya. Kita meyakini bahwa Kristus adalah sumber kekuatan kita, bahwa Yesus Kristus adalah sumber pendamaian dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita meyakini bahwa Kristus adalah jalan pendamaian bahwa dalam kehidupan kita, kita harus yakin kita senantiasa dituntun dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Roma adalah salah satu pusat kehidupan orang Yahudi yang sangat terkenal dengan sistem kultus peribadahan, terkenal dengan sistem politik kaisar, ekonomi perdagangan, dan juga budaya sosial yang sangat kuat dengan level dan kasta yang berbeda-beda. Yang perlu untuk kita soroti dalam hal ini adalah kultus agamawi yang sangat melekat dengan hukum Taurat, seperti bacaan kita yang sudah kita baca pada hari ini, sehingga ada anggapan bahwa bahwa keselamatan itu hanya dapat kita raih ketika hukum Taurat dijalankan dengan sempurna. Jadi dianggap ketika kita sudah melaksanakan hukum Taurat, berarti kita sudah sempurna dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, sehingga ketika kita sudah menjalankan itu, kita kadang-kadang mengklaim atau bahwa ketika kita menghasilkan pemahaman yang salah pula, sehingga hal itu kita yakini mungkin belum tentu benar, karena kita sudah meyakini bahwa kita ini hidup dalam keselamatan atau pendamaian yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan berarti melakukan hukum Taurat itu tidak penting, tetapi lebih utama kita hidup dalam Kristus, dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sehingga di luar orang Yahudi ada anggapan bahwa mereka tidak layak masuk dalam kehidupan pembenaran keselamatan itu. Jadi hanya orang-orang bangsa Yahudi lah. Jadi pemahaman bangsa Yahudi seperti itu, bahwa ketika orang-orang di luar Yahudi tidak layak masuk dalam kehidupan pembenaran keselamatan itu. Padahal saat ini kita meyakini bahwa Tuhan Yesus datang untuk semua orang, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu suku bangsa atau sekelompok orang tertentu, tetapi Tuhan Yesus datang untuk kita semua. Nah, ketika kita melihat paradigma itu sangat berbeda dengan apa yang dipesankan oleh firman Tuhan di dalam Alkitabnya. Sebab firman hanya mempersaksikan kebenaran itu dapat terjadi hanya karena iman kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita yakini bahwa kebenaran yang kita dapat saat ini dalam kehidupan kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Paulus juga bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada kasih karunia Allah di dalam penebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jalan Allah bukanlah jalan hukum, melainkan jalan anugerah. Bukan didasarkan pada apa yang dapat kita perbuat, tetapi didasarkan atas apa yang telah diperbuat Allah untuk kita, manusia berdosa. Namun kita harus mengingat, kalau manusia berdosa dibenarkan karena iman, bukan berarti hukum Taurat menjadi tidak perlu dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita juga melakukan hukum Taurat, hukum kasih Allah yang sudah kita ingat, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan berarti ketika Yesus datang sebagai juru selamat kita juga tidak melakukan hukum Taurat tersebut. Tetapi lebih karena Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Nah, hukum Taurat itu tetap perlu dan berguna bagi hidup manusia. Hukum Taurat sangat penting untuk menyadarkan manusia akan dosa dan pelanggarannya. Hukum Taurat berguna memperlihatkan kepada manusia kelemahannya dan keadaannya yang penuh dosa. Jadi hukum Taurat juga merupakan aturan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Tuhan mengatur, dan ketika Yesus datang, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu dalam kehidupan kita,
karena kebenaran dan kasih yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini ada beberapa hal berharga yang sangat berharga dan penting untuk kita pelajari. Yang pertama, ya, dari bacaan kita yang perlu untuk kita pelajari, yaitu yang dibenarkan dan diselamatkan adalah yang mengakui bahwa dia manusia berdosa. Jadi yang dibenarkan dan diselamatkan itu adalah yang mengakui bahwa dia manusia berdosa. Nah, ini kadang-kadang kita merasa berat ketika kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Tapi di dalam kehidupan kita senantiasa harus menyadari bahwa memang benar bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Sehingga kita selalu memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita di dalam kebenaran. Ada sebuah kisah di mana suatu hari seorang gubernur menyamar untuk mengunjungi penjara tempat orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan dipenjarakan dan dibina. Pada kunjungan tersebut, sang gubernur bertanya kepada orang yang dipenjarakan, kenapa mereka dipenjarakan? Ada 3 orang. Orang pertama berkata bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia difitnah. Kemudian orang yang kedua menjawab bahwa hakim salah mengambil keputusan yang memutuskan dia bersalah. Dan yang ketiga, orang ketiga menjawab bahwa dia bersalah dan dia mengaku bahwa dia layak dihukum. Dari ketiga orang yang melakukan tindakan kejahatan tersebut ditanya oleh seorang gubernur yang menyamar. Gubernur tersebut mengatakan kepada orang yang ketiga bahwa dia berkata, saya memberikan pengampunan kepadamu. Hari itu juga dia dibebaskan dari penjara. Di sini juga kita mengingat kejadian Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat di kanan kirinya, dan salah satunya mengakui kesalahannya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengingat dia. Tuhan tahu bahwa dia menyesal, Tuhan tahu bahwa dia memohon pengampunan, dan Tuhan katakan, saat ini engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus. Sehingga dari ilustrasi tadi, ketika kita mengaku bahwa kita adalah umat berdosa, saat itu juga Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita, dan saat itu juga kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, Pak Rasul Paulus mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tertulis dari ayat ke-23. Jadi Paulus mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya orang yang mengaku dirinya berdosa yang tentunya akan membutuhkan pengampunan dosa. Hanya orang yang mengaku bahwa dirinya tidak benar membutuhkan supaya dia dibenarkan. Hanya orang yang mengaku bahwa dirinya lemah akan memperoleh pertolongan. Hanya orang yang mengaku bahwa dirinya telah kehilangan kemuliaan Allah akan dipulihkan kemuliaannya. Untuk menunjukkan pembenaran adalah cuma-cuma Rasul Paulus mempergunakan seseorang yang tidak bersalah berdiri di hadapan hakim yang memperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah. Artinya dia dibebaskan. Tetapi dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia adalah bersalah. Tetapi Allah dalam kemurahannya yang menakjubkan telah memperlakukan, memperhitungkan, menghargainya sebagai manusia yang tidak bersalah. Sungguh luar biasa Tuhan kita, walaupun kita adalah manusia bersalah, tetapi karena kita yakin dan percaya, kita diperhitungkan
bahwa kita tidak bersalah karena pengakuan kita kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. Kesalahan dan dosa manusia tidak diperhitungkan karena manusia itu mengakui bahwa dia adalah manusia berdosa dan dia tidak berkuasa menjadi benar hanya karena perbuatannya. Jadi manusia itu hanya mengandalkan kemurahan dan kasih karunia Tuhan belaka yang dapat membenarkan dan menyelamatkannya. Hanya orang yang mengaku bahwa dia berdosa akan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Sebab Yesus datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi kepada orang-orang yang sakit, dan hanya orang sakitlah yang membutuhkan penyembuhan. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah umat berdosa, dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas kita mengaku bahwa kami adalah orang berdosa, Tuhan akan melihat itu, melihat pengakuan kita. Seperti tadi juga kita sudah menyampaikan pengakuan dosa kita mengawali ibadah, sehingga kita berharap bahwa ketika kita masuk dalam peribadahan kita ini, kita dikuduskan dan kita dilayakkan untuk menyembah, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu dan untuk yang hal yang juga menjadi penting untuk kita pelajari, yang kedua, yaitu pembenaran dan keselamatan itu diberikan karena kasih karunia dengan cuma-cuma. Yang walaupun kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa bagi kita sebagai manusia. Dia harus menempuh jalan-jalan yang banyak orang mencibir, banyak orang yang saat itu yang tidak percaya, dan bahkan sampai Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, dibunuh. Nah, kita tetapi dalam pembelajaran kita pada ibadah kita pada hari ini, bahwa pembenaran dan keselamatan diberikan karena kasih karunia dan dengan cuma-cuma. Nah, ketika kita sudah menerimanya, nah kita meyakini kita juga mempergunakannya. Nah, bagaimana kita mempergunakan kasih dan kasih karunia yang sudah diberikan dengan cuma-cuma tadi? Nah, kita harus menyadari ketika kita juga memiliki kekurangan, ketika kita memiliki hal-hal yang tidak berkenan, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita tetap mengingat. Kita tetap harus ingat bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan itu cuma-cuma bagi kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kedua ini menggambarkan bahwa ketika orang Yahudi biasanya untuk memohon pengampunan dosa dan perdamaian, yaitu dengan membawa persembahan korban bakaran. Kita tahu bahwa ungkapan syukur, permohonan pengampunan dosa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, yaitu mereka memberikan persembahan korban bakaran kepada Allah. Tujuannya adalah supaya korban itu menyingkirkan hukuman yang akan menimpanya karena dosa dan pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi semua korban tersebut gagal mencapai tujuan, yaitu pengampunan dan pendamaian. Segala korban-korban bakaran gagal memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Dengan persembahan dan korban apakah manusia itu diselamatkan dan dibenarkan? Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya dengan penebusan Yesus Kristus, manusia itu dibenarkan dan diselamatkan. Allah telah menentukan Yesus Kristus menjadi korban satu-satunya untuk membenarkan dan menyelamatkan manusia, sekali untuk selama-lamanya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus hanya sekali untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di kayu salib membuka kembali hubungan baik dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Pengorbanan Tuhan di kayu salib membuka kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, suatu pintu atau jalan yang tidak dapat dibuka oleh korban-korban yang lainnya. Jadi tadi
Kita mengetahui bahwa bangsa Yahudi memberikan korban syukurnya, korban bakarannya, tetapi itu tidak bisa membuka hubungan dengan Allah, hubungan baik dengan Allah. Jadi bukan karena manusianya, tetapi karena Allah. Jadi Allah yang bertindak untuk manusia. Sehingga Allah turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, tetapi juga pertanyaannya ketika kita sudah menerima kasih karunia yang cuma-cuma tadi, apakah dengan itu kita tidak perlu lagi memberikan persembahan kepada Tuhan? Kita menganggap bahwa oh ya, Tuhan sudah memberikan kasih karunia dengan cuma-cuma, Tuhan sudah menebus dosa kita. Tetapi pertanyaannya lagi adalah apakah dengan kita mempercayai itu atau meyakini itu, kita tidak perlu lagi memberikan persembahan kepada Tuhan? Kita yakini dan percaya bahwa persembahan kita kepada Tuhan itu perlu tetap kita berikan kepada Tuhan. Tetapi persembahan yang kita berikan tersebut bukan lagi untuk memperoleh pembenaran dan keselamatan, melainkan sebagai ungkapan syukur. Ungkapan syukur kita atas keselamatan yang telah dikaruniai secara cuma-cuma kepada kita. Dan korban kematian Yesus itu adalah bukti konkret. Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah bukti konkret karyanya, bukan karena Yahudi secara sempurna melakukan hukum Taurat. Sebab ada tertulis dalam Galatia 2 ayat ke-21, Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau kita memposisikan hukum Taurat lebih tinggi daripada Kristus, maka kematian Yesus Kristus Tuhan kita menjadi sia-sia. Jadi kita tetap mengutamakan bahwa keselamatan yang kita terima saat ini dalam kehidupan kita itu diberikan karena kasih karunia Allah, dan kita juga melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita mendasarkan kehidupan kita ini karena kasih karunia Allah. Yang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang perlu kita pelajari dalam bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu dibenarkan karena iman kepada kasih karunia penebusan di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman dengan kepada kasih karunia penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi iman kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Ada satu aliran Yudaisme yang mengadakan perhitungan laba rugi dengan Allah. Jadi ada suatu kelompok yang mengadakan perhitungan laba rugi dengan Allah. Jadi kalau kita melakukan ini, apa yang kita dapat? Jadi ada perhitungan. Nah, pada akhirnya orang akan sampai pada pengertian bahwa Allah berhutang kepadanya. Malah Allah yang berhutang kepada manusia. Ketika sekelompok orang tersebut meyakini bahwa mengadakan perhitungan laba rugi dengan Allah. Padahal manusialah yang berdosa dan berhutang kepada Allah. Bukan Allah yang berhutang kepada manusia, tetapi manusialah yang berdosa dan berhutang kepada Allah. Tak ada seorang pun yang dapat memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui usahanya sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan untuk merasa puas atau menyombongkan usahanya sendiri. Yang dibutuhkan adalah iman kepada kasih karunia penebusan di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia penebusan di dalam Yesus Kristus itu berkuasa dan berkarya jika seseorang itu mengimaninya. Jadi kasih karunia penebusan di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus berkuasa dan berkarya jika seseorang itu mengimaninya. Jadi kita beriman, mengimani bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kita, berkuasa dan berkarya dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang kehidupan kita ini yang kita jalani ini, ya karena penyertaan Tuhan. Karena pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dapat, apa yang kita terima, baik suka, duka, kebahagiaan atau kesulitan, itu karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mengimaninya karena dari tuntunan Tuhan. Nah, iman yang dimaksud Rasul Paulus itu adalah ketaatan.
kesetiaan, dan percaya akan kuasa Tuhan yang membenarkan dan menyelamatkan orang berdosa. Dimaksud dari iman yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi, yaitu ketaatan, kesetiaan, dan percaya akan kuasa Tuhan yang membenarkan dan menyelamatkan orang berdosa. Iman kepada kasih karunia penebusan di dalam Yesus Kristus itu harus nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita meyakini ayat ini bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana kita mengukur iman kita kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah. Nah, di sini pembelajaran kita pada Minggu hari Minggu ini dengan bacaan kita dengan judul perikop manusia dibenarkan karena iman. Jadi kita kembali lagi mengingat, atau ketika kita kembali mengingat iman kita kembali, apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sudah sepenuhnya beriman kepada kita. Ya, mungkin sebagai manusia kita kadang-kadang khawatir dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menjalani kehidupan kita, atau bagaimana, apakah kehidupan kita ini, perbuatan kita sudah bisa diterima oleh Allah, atau seperti apa. Kadang-kadang rasa khawatir itu menghampiri kehidupan kita, menghampiri diri kita. Sehingga kita perlu terus menguatkan diri kita, perlu terus belajar terus mengimani iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena tadi dikatakan karena kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu pertanyaan, menurut saudara, menurut kita semua, siapakah kita ini? Siapakah saudara? Hal ini perlu kita jawab. Banyak mungkin yang menjawab siapa saya ini, pertanyaan seperti itu. Banyak yang menjawab, oh saya ini, saya itu. Oh saya seorang pekerja keras, oh saya seorang yang beriman, oh saya seorang, banyak jawabannya. Tetapi memang kita perlu menjawab pertanyaan kita ini, pertanyaan tersebut, menurut saudara siapakah saudara? Menurut hemat yang perlu kita jawab, bahwa kita menjawab dengan bacaan yang renungan kita pada pagi hari ini, bahwa saya itu adalah orang yang banyak kesalahan yang diampuni Yesus. Yang kita bisa menjawab seperti itu. Siapa saya? Saya adalah orang yang banyak kesalahan yang diampuni Yesus. Lalu siapakah saudara? Lalu saudara itu siapa? Pertanyaan lagi. Jawabannya juga sama. Orang yang banyak bersalah lalu diampuni Yesus. Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa saya? Terus kita bertanya kepada orang lain, siapa saudara? Jawabannya sama, bahwa kita adalah orang yang bersalah, yang mempunyai banyak kesalahan, dan yang diampuni oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Intinya adalah bahwa kita sama-sama orang berdosa, sama-sama penuh salah, sama-sama diampuni, jadi jangan saling menghakimi. Jangan menganggap diri hebat dari orang lain. Dan yang paling penting adalah bahwa kita sama-sama diampuni, jadi harus saling mengampuni. Disinilah ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, berarti ketika saat itu juga ketika kita atau orang kita melakukan salah, ya kita juga harus mengampuni orang tersebut. Ini karena bukan hanya kita terima, tapi kita juga bagikan. Kita berikan kepada sesama kita juga. Nah, kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus menyadari itu dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini. Dan karena dosa seharusnya kita dihukum. Tetapi syukur kepada Tuhan, kepada Allah yang telah membenarkan kita dengan kasih karunia dalam penebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dituntut supaya iman kita semakin bertumbuh dan lebih dewasa. Dengan percaya kepada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, itu adalah hal hakiki bagi kita semua. Sebab dengan percaya kepada anugerah itu, kita tidak mendewakan perbuatan baik kita.
dan menganggap kita hebat dan baik. Kita yakin dan percaya, kita dengan penuh kerendahan hati kita menjalani kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, apalagi di rumah kita, dan bahkan di kepada seluruh umat manusia. Kita meyakinkan bahwa kita ini, ya kita orang bersalah, tetapi kita sudah diampuni. Nah, itu yang harus kita bagikan. Siapa yang mengampuni? Yang kita percaya dan kita yakini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sangat menarik untuk kita renungkan dalam bacaan kita ini adalah bahwa hidup kita yang suka melakukan kesalahan, ketika kita mungkin diajak untuk melakukan pelayanan, kita enggan melakukan pelayanan, atau ketika kita berbuat baik kita hitung-hitungan, perbuatan baik kita itu kita hitung-hitung, atau kita juga suka merendahkan orang, atau hal-hal ya berdusta, berbohong, ya hal-hal yang ketika kita renungkan, apakah kita pernah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan atau hal-hal yang menyakiti sesama kita. Nah, ketika kita meyakini bahwa kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, kita diingatkan pada bacaan kita ini bahwa kita sendiri, kita juga dibenarkan oleh Tuhan karena iman kita. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa yang harus kita renungkan pada hari ini, kita merenung bahwa ternyata kita ditebus oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Kita ditebus oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ditebus oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Artinya pemberian yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Tuhan memberikan pemberiannya tidak mengharapkan imbalan apapun dari kita. Lalu kita terlalu sibuk menghitung hal-hal kecil kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan kasih karunia dengan cuma-cuma, tetapi malah kita menghitung-hitung. Apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bagaimana memberikannya, atau ketika kita berharap pada Tuhan belum Tuhan jawab, kita mungkin mengeluh, berkeluh kesah kepada Tuhan. Bahkan hal-hal kecil pun tentang pelayanan kita, tentang persembahan kita, yang kita anggap sudah baik di hadapan dia, sudah baik dengan kita lakukan, tetapi bagaimana penilaian Tuhan kepada kita, sehingga pertolongan yang sudah diberikan kepada, misalnya kita sudah memberikan kepada orang lain, jadi kita menghitung-hitungnya. Nah, disinilah kita harus juga kembali mengingat, merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan, atau yang sudah kita lakukan ini kita berikan kepada sesama kita karena kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita, pembenaran kehidupan dalam kehidupan kita. Inilah berita sukacita yang harus kita jaga, karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia dengan cuma-cuma. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kita merenungkan lagi apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, apa yang menjadi pedoman kehidupan kita dalam kehidupan kita saat ini sampai seterusnya. Kita akan melakukannya itu karena Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara kekasihku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita meyakini bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya perenungan kita pada hari ini dapat kembali menguatkan kita untuk menjalankan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dalam lingkungan kita, di tempat di mana kita tinggal. Kita beritakan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Bahwa kita sudah memiliki kasih karunia yang diberikan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki itu, kita sebarkan, kita siarkan kepada
sekeliling kita, apapun caranya, bagaimanapun caranya. Kita beritakan bahwa kasih Tuhan, kebenaran itu, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon renungan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 164, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu, Tuhan yang telah memberikan kami kasih karunia dengan cuma-cuma kepada umat-Mu yang bersalah dan berdosa ini. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu, karena sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh merasakan sukacita dalam kehidupan kami,
karena kasih Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan yang kami jalani saat ini ya Tuhan, walaupun banyak pergumulan kehidupan kami ya Tuhan yang kami jalani, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan akan selalu menyertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami menaikkan puji-pujian kami kepadamu sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami bersuka cita karena penyertaan Engkau ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan, yang selalu percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan umat-Mu di tempat ini maupun di tempat-tempat lain dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami, bahkan di dalam kehidupan kami dengan sesama kami di sekitar lingkungan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan Yesus, jaga kami ya Tuhan, lindungi kami ketika kami melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kami. Kami selalu bersertamu, kami selalu memohon kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau tuntun, pelihara, kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami baca, boleh kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami baca ini ya Tuhan, dan kami renungkan ini ya Tuhan Yesus, lebih menguatkan kembali kami ya Tuhan Yesus, di dalam masa-masa seperti saat ini ya Tuhan, di mana masa-masa sulit, di mana masa pergumulan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami melaksanakan kegiatan kami ya Tuhan Yesus dengan tuntunan Engkau, kami yakin dan percaya Engkau akan membuka setiap jalan bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat memperoleh jalan kebenaran yang datang hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan Yesus, kami juga mengalami masa-masa pandemi karena COVID-19 ya Tuhan, karena virus corona ini ya Tuhan Yesus. Begitu lama yang kami rasakan masa-masa ini ya Tuhan Yesus. Tetapi kami hanya bisa berserah kepadamu ya Tuhan. Kami hanya bisa memohon kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang menentukan kapan kembali pandemi ini akan selesai ya Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu hanya dengan permohonan kami. Kami yakin dan percaya bahwa dalam setiap hal yang Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami, ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi juga kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar masa-masa seperti ini ya Tuhan Yesus, dalam yang terjadi dalam bangsa negara kami, yang membuat bangsa ini dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kurang berkenan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau memulihkan dunia ini ya Tuhan. Sehingga kami tetap yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau juru selamat kami, yang menuntun kami, yang menolong kami, yang memberikan kami kesehatan, kesembuhan, baik bagi umat-Mu di negara ini maupun umat-Mu di bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan kami ya Tuhan, bangsa ini ya Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh jajaran kabinet menterinya ya Tuhan, yang saat ini berjuang bersama-sama untuk membenahi bangsa ini ya Tuhan Yesus, dalam masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Banyak kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada masyarakat ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Ketika kebijakan-kebijakan itu disampaikan ya Tuhan, diterbitkan ya Tuhan, kami yakin dan percaya itu karena campur tangan Engkau sebagai yang berkuasa atas kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pimpinan TNI Polri ya Tuhan, yang juga bersama-sama dengan pemerintahan bangsa ini, bersama-sama untuk mengendalikan bangsa ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan tugas-tugasnya ya Tuhan, mereka menjalankan seturut kehendak-Mu saja Bapa. Bahkan juga kami teringat untuk pimpinan-pimpinan di daerah-daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan tingkat kecamatan, bahkan sampai yang tingkat di desa, lurah, atau RT-RT ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan mereka sebagai pimpinan-pimpinan di dalam kehidupan bangsa ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu, untuk mereka lebih bijak,
untuk mereka dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan untuk kemuliaan Engkau dan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Engkau juga yang menempatkan kami di dalam kehidupan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan kami dalam persekutuan kami, jemaat-Mu di Jemaat GPIB Cornelius Dido ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap hal-hal atau program-program yang akan kami laksanakan ke depannya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah menguduskan, Engkau telah memberkati ya Tuhan, sehingga ketika kami melaksanakan program-program ke depannya ya Tuhan, ataupun yang belum kami laksanakan ya Tuhan, kami tetap menyerahkan kepadamu saja ya Bapa, sehingga setiap kegiatan-kegiatan kami dalam persekutuan kami ya Tuhan, berkenan hanya di hadapan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk seluruh presbitermu ya Tuhan Yesus, yang bertugas melayani umat-Mu di tempat ini, yang bertugas melayani Engkau Tuhan di jemaat ini ya Tuhan Yesus. Kami memohon kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, kami mohon pemulihan kesehatan ya Tuhan, kami mohon segala sesuatu ya Tuhan yang akan kami lakukan bersama-sama, itu adalah karena kami sehati dan sepikir di dalam menjalani kehidupan kami, bertugas di pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk terkhusus untuk Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora yang saat ini masih menjalani cuti. Ya Tuhan, Kau tetap memberkati beliau ya Tuhan. Kuduskan beliau, urapi beliau dalam melaksanakan ketika nanti akan kembali memimpin, mengakhiri masa cutinya, memimpin kembali jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau tetap pelihara dia ya Tuhan Yesus. Kau tetap menguduskan dan mengurapinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, walau kami dalam beribadah di tempat ini ya Tuhan Yesus, tetapi hati kami tetap tertuju kepadamu, walau kami menjalani ibadah ini melalui media online, media Zoom ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami sehati sepikir, ketika kami satu tujuan ya Tuhan, berharap kepadamu ya Tuhan, masa-masa ini ya Tuhan akan kami lewati dan kami akan kembali bertatap muka bersama-sama dengan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh berbincang-bincang, bercakap-cakap, bersekutu ya Tuhan, karena kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GPIB yang bertugas untuk melayani umat-Mu di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus, di seluruh GPIB ya Tuhan, yang ada dengan 25 mupel, dengan berjumlah 25 mupel ya Tuhan, dan juga akan melaksanakan persidangan sinode ke-21 yang akan dilaksanakan melalui media online, dan kepanitiaan yang akan dilaksanakan oleh panitia di Surabaya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, persiapan-persiapan ya Tuhan yang sudah dilakukan, apapun yang sudah dilakukan ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkau tuntun seluruh panitia, Engkau berkati mereka akan sampai pada waktunya di bulan Oktober nanti, tanggal 26 sampai 31 Oktober, persidangan Sinode GPIB dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus Pelkat yang saat ini juga turut ambil bagian dalam pelayanan, Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini mengalami sakit ya Tuhan, terkhusus untuk Bapak Delius, kepada saudara kami, anak kekasih Deskara ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, dan juga kepada umat-Mu yang saat ini dalam masa pemulihan atau masih dalam pengobatan ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang berperkara dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan menyembuhkan, mengangkat sakit penyakitnya ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap kehidupannya tetap senantiasa bersyukur kepadamu, walaupun di dalam masa-masa pemulihan, di dalam masa-masa kesakitan ya Tuhan, tetap kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena penyertaan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon Kau sembuhkan, Kau pulihkan saudara-saudara kasih kami yang mengalami kelemahan tubuh,
sakit penyakit ya Tuhan, sehingga Engkau kembali kuatkan mereka dan mereka dapat senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, banyak pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, di dalam kehidupan baik dalam pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, atau pergumulan yang lain ya Tuhan yang kami alami saat ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya karena dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya kami dibenarkan karena iman kami kepadamu, dan Kau telah memberikan kasih karunia yang cuma-cuma tadi ya Tuhan Yesus kepada umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus, dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak permohonan kami ya Tuhan kepadamu secara pribadi kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, mengingatkan kami ya Tuhan, ketika kami melakukan kesalahan, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ketika pengampunan yang diberikan oleh Engkau kepada kami, itu semua akan membangkitkan semangat kami, puji-pujian kami kepadamu dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal juga yang akan kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keinginan kami ya Tuhan, harapan-harapan kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengabulkan setiap permohonan kami. Ya Tuhan, peliharalah kami, inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait pertama, dan setelahnya kita akan menyanyikan bait yang kedua. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa, ya Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau sumber berkat dan sumber hidup kami yang telah memberkati kami sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami telah mempersembahkan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami memohon biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati serta menguduskan persembahan kami ini, agar kami dapat memanfaatkannya di dalam melakukan pelayanan kami di gereja-Mu ya Tuhan. Terimalah, kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita mengikuti warta jemaat dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021. Yang pertama untuk bidang teologi dan persidangan gerejawi. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 08.00 akan dilaksanakan ibadah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan lewat Zoom. Kami mohon kesediaan para jemaat untuk tetap mengikuti ibadah tersebut. Selanjutnya untuk kami sampaikan selanjutnya bahwa untuk hari Selasa ibadah Pelkat PKB ditiadakan dan disatukan dengan ibadah HUT RI yang ke-76. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus pada pukul 17.00 ibadah keluarga kembali kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora dan Ibu Penatua Denok Setiawati dan Bapak Diaken Roy J. Sibarani. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus pada pukul 17.00 ibadah Pelkat PKP. Pelayan firman Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. P1 Ibu Julia Tamelan dan P2 Ibu Yeni Sangian. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus sermon presbiter. Untuk warta selanjutnya, pembangunan dan ekonomi gereja. Untuk saldo dana pelayanan kita sampai dengan hari ini 21.757.347 rupiah. Yang kedua untuk saldo renovasi pastori sampai dengan hari ini sudah terkumpul 42.661.000 rupiah. Terima kasih untuk warga jemaat yang sudah berpartisipasi dalam sumbangan renovasi pastori. Untuk kuartal selanjutnya, warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat yang mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2021. Yang pertama, Esther Leowati Huta Barat tanggal 16 Agustus. Kedua, anak Leonardo Siebua tanggal 19 Agustus. Ketiga, Bapak Alfred Shalom Sangian tanggal 20 Agustus. Yang keempat, anak Gracia Juanan M.F. Kalahatu tanggal 21 Agustus. Kelima, Bapak Ibu Adelius Nazara tanggal 16 Agustus, hari ulang tahun perkawinan.
Sekian warta minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Shalom. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan kita untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman yang telah kau dengar. Kita akan menyanyi dari nyanyian jemaat kita bakti 215 bait 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu. Kami undang bangkit berdiri kepada jemaat sekalian. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Telah perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat hari Minggu, Mama Niken. Selamat hari Minggu, kalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Ibu itu selamat. Sore ya, Bu Bento, Bu Benti, Pak
Setelah semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Berkati. Purianti. Semuanya, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Putri. Selamat hari Minggu. Happy